Tentang PC itu apa artinya? Dulu cita-cita hayang jadi pamong praja, jadi Pak Camat cenah dulu. Kalau target Pak Ade dari pemanfaatan pengelolaan aset barang daerah ya, Ya. berapa? 2004 berapa? Miliar? Tahun depan yang sekarang Ya. 5 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Metro Buana dimanapun Anda berada. Kita bertemu kembali di segmen podcast Om Sia. Saya Dadang Metro akan membahas informasi dari pusat dan dari rakyat bersama Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Subang, yaitu Pak Haji Tatang Supriyatna, yang akrab dengan sebutan Kang Tatang PC. Selamat sore. Selamat sore, Kang Dadang. Ya. Tatang PC itu apa artinya? Dulu cita-cita hayang jadi pamong praja, jadi Pak Camat cenah dulu. PC Tapi itu nggak Pak begitu, Camat. karena saya orangnya kecil dulu itu. Kecil. Ya, Pak Kadis, gini. Subang sekarang zona pariwisata di jantung kota sendiri, fokus terhadap masalah tata kelola, khususnya di bidang pemanfaatan aset daerah yang dikelola oleh Disparpora. Ya. Salah satunya alun-alun yang sudah selesai dan rampung dibangun atau revitalisasi pembangunan alun-alun menggunakan anggaran provinsi senilai 16 miliar lebih ya. Sudah terima barangkali, sudah selesai. Nah, ini persoalan masyarakat yang mengeluhkan kemarin-kemarin kaitan dengan masalah tarif parkir. Tarif parkir yang dinilai, luar biasa mahal. Ini konsepnya seperti apa awalnya, Pak Kadis? Baik, terima kasih Kang Dadang Metro. Sebetulnya kita beranjak dari karena ada perda baru. Kita punya perda puluhan tahun ya tentang perda pajak daerah dan retribusi daerah. Kebetulan di baru itu, yang baru itu sebetulnya konsepnya itu udah beberapa tahun yang lalu lah. Katakan kalau 2 tahun sih saya tidak tahu persis apakah setahun lebih lah. Karena saya juga dilibatkan di dalam proses, karena leading sektornya saat itu adalah Bapenda. Itu Bapenda dengan bagian hukum. Jadi Perda nomor 13 kalau saya ya? Nomor 13 2023. Nomor 12 ya, nomor 12 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Nah, itu dibahas oleh semua stakeholder ya, oleh semua dinas khususnya yang menjadi penghasil retribusi ataupun pajak. Nah, ya kita termasuk lah ya di Disparpora. Nah, kalau terkait parkir itu sebetulnya kan Dishub itunya sebagai ininya ya. Kalau pemanfaatan aset daerah yang dikelola oleh Disparpora ada berapa sumber ini? Pemanfaatan aset daerah. Ya. Jadi intinya kita ini sebetulnya hanya ada 2 garis besarnya. Ya. Retribusi kolam renang, sama retribusi aset barang milik daerah. Nah, ini barang milik daerah banyak, dari mulai gedung olahraga, gedung serbaguna, lapang, gerimang, termasuk bangunan ex-kantor, Pondok Bali, termasuk Pondok Bali, termasuk ini rumah yang disewa ini, nggak tahu udah masih jalan nggak sewanya nih? Gedung budaya. Ini nih. Awi itu Awi. Ya dulu Persikas itu. Ditambah yang KNVI. Nah, KNVI kan oleh PKB oleh Baita, sekarang juga satu bagiannya lagi kan disewa oleh Laskar Indonesia. Itu kan itu ya. Nah itu ya. Kalau target Pak Ade dari pemanfaatan pengelolaan aset barang daerah ya. Ya. Berapa? 2004 berapa? Miliar? Tahun depan yang sekarang 5 miliar. 5 miliar. 5 miliar. Nah, sumbernya itu tadi dari 2. Dari retribusi kolam renang sama retribusi sewa dari barang milik daerah. Yang mentargetkan PAD itu
apakah usulan dari Disparpora sendiri atau dari DPRD? Justru yang 5 miliar itu kita usulkan. Oh, Di saat dinas-dinas lain mungkin tiarap, mungkin ada kekhawatiran ini tidak tercapai, ukurannya bisa bukan tidak tercapai, kita juga membaca potensi. sementara potensi PAD 5 miliar itu yang menjadi andalan satu kolam renang Cileut Ya, sama sama gor Royong, Sebaguna gitu ya. Pangga Bintang, Itu apa? Gerimang gitu ya. Kiriman. Pondok Bali kan baru Pondok Bali ya. Nah itu. Kira-kira mencapai target nggak 2045 miliar? Saya optimismenya dengan surat usulan ke Bupati saat itu, dengan apa istilahnya itu, dengan syarat ya, saya harus melakukan aksi intensifikasi atau intensifikasi action, kemudian ekstensifikasi action, diversifikasi action, dan law enforcement. Nah, penegakan tentunya penegakan perda. Tapi apabila saya melaksanakan itu tidak didukung oleh stakeholder yang terkait, memang ini apa istilah tidak ada dukungan, ya percuma aja. Contoh gini, itu tidak bayar, coba setelah saya berikan peringatan, coba ambil tindakan dong. Nanti saya akan kerjasamanya dengan siapa? Satu, kepolisian, kejaksaan, termasuk Satpol PP. Itu adalah law enforcement. Banyak barang-barang daerah yang dimanfaatkan oleh siapapun gitu ya, kalau itu diberi izin. Kalau waktunya harus bayar, ya bayar. Nah, itu besar sekali. Soalnya kenapa saya nanya apakah mencapai target 5 miliar 2024, karena gimana pun juga acuannya 2023 kemarin. 2023 berapa PAD? Targetnya itu dari 750 di perubahan itu dinaikkan menjadi 1 miliar 60 juta. 1 miliar 60 target. Sekarang waktu terakhir akhir tahun nih. Akhir tahun 1 miliar 17 juta kalau tidak salah. 1 miliar 17 juta. Mencapai target. Ya kalau sebab 100% kan kurang berapa juta ya? Kurang. 90 berapa ya? Artinya capaian 98 lah. Artinya target 2023 hanya selisih untuk mencapai target selisih sekian persen lah ya. 98 sudah tercapai lah. Nah, kemudian di 2004 berarti hampir 500%. Oh iya, karena saya membaca potensinya begini. Ada barang milik daerah yang ditingkatkan nilai kapasitasnya. Ya. Sekarang sendiri adalah alun-alun kan. Alun-alun itu area publik betul, tapi ada area yang memiliki privasi atau keekonomian, yaitu parkir sama UMK usaha UMK. Nah, ya publiknya silakan jogging itu bebas, artinya nggak masuk nggak bayar nggak itu. Tapi begitu dia bawa kendaraan parkir ya masuklah parkir. Nah, kalau mau apa lagi misalkan silakan. Nah, itu yang satu. Yang kedua, alun-alun Bintang. Itu lapangan yang paling luas, besar juga itu potensinya. Ya kemarin kan kalau Korsel tampil di lapangan rumput lumayan juga tuh mendukung gitu ya PAD. Yang ketiganya Persikas. Nah Persikas saya hitung ya dengan tadi saya 4 aksi itu, apabila didukung oleh stakeholder yang mendukung dengan peningkatan PAD, saya yakin lah semua setuju untuk peningkatan PAD. Sampai sekarang stakeholder mendukung nggak? Ya harus. Ini ada target 5 miliar. Ya harus. Karena kita sebagai institusi atau SKPD yang melaksanakan kan namanya eksekutif kita. Nah, kita melihat Persikas itu, saya sudah ngirimkan teman anak buah lah katakan. Kemana? Coba cek, istilahnya studi banding ke Boyolali. Ya, stadion Kebo Ijo. Karena tribunnya hampir sama. Yang beda aja mungkin dari rumput ya. Di sana itu satu kali main ukuran 2 jam 3 jam itu kan biasanya ini itu 8 juta. Wah, Subang tidak mungkin lah main 8 juta. Kita yang dekat aja. Ya. Yaitu yang di Mariuk. Mendekati itu dengan Mariuk. Di Mariuk itu diperkirakan itu kurang lebih 2 jutaan lah. Ya. Satu kali main. Main bola itu kan 1,5 jam lah. 2 babak itu anggaplah dengan loading dan sebagainya lah 3 jam. Nah, kalau itu aja bisa 2 jutaan, ya kita kan udah agak kelihatan bagus ya, tribunnya bagus. Di dalamnya itu seperti hotel.
Kang Dadang. Mm-mm. Seperti hotel tuh. Seperti mungkin hotel apa ya di sini? Ya, Ah, itulah. Pep. Pep bagus itu kan. Nah, wajar lah kalau hitungan saya. Analisa saya itu kalau Pak Bupati bilangnya analisanya gitu kan. Analisa saya masa 3 juta tidak ada yang berani. Gitu kan. Wow, kalau Askap itu merekomendasikan ini untuk event katanya. Nah, kalau latihan kalau mampu bayar nggak apa-apa. Itu 3 juta kalau satu hari ada yang 3 kali main, 3 inilah yang main. Dan 9 juta kita tidak hitung 365 hari, 200 hari saja. Karena kita pun ada kewajiban kan untuk pembinaan sepak bola. Artinya yang 165-nya ya kita bisa mungkin dipakai untuk kepentingan-kepentingan lain, yang program pemerintah daerah, pembinaan sebagai ya kita nggak hitung. Yang dihitung itu 200 hari kali 9 juta sehari itu masuk misalkan kalau main nih ya. Berarti 1,8 miliar kan. Kalau hitung-hitungan kalkulator lah gitu. Iya, kemudian ditambah lapang bintang. Ya. Itu sebetulnya sudah dihitung oleh pihak swasta yang kemarin itu PT Global. Ya temannya ini PT HPP ya. Itu dalam keadaan hari sepi, hari kerja sepi, dia sudah menghitung kalkulasi omsetnya dalam setahun 2,7 miliar. Dari mana? Dari parkir itu. Dari parkir. Sementara parkir kan yang ngelola di sub. Bukan. Iya. Di sub. Kan saat tadinya kan mau polanya pola sewa. Nah, kalau kita harus pola sewa nanti. Ya. Nah, 2,7 miliar itu ke Pemda itu bisa memberikan kontribusi 800 juta. Sekarang dikelola oleh anak-anak karantina paling sebulan paling tinggi 2 juta juga sudah syukur. Ya, sebulan. Bayangkan. Ya, artinya itu diswastanisasikan. swasta itu yang kira-kira menguntungkan kan kata Bupati efektif dan efisiennya itu di sana. Walaupun swasta tapi kan memberikan kontribusi ke Pemdanya besar. Tapi kalau bicara masalah bahwa lapangan bintang adalah fasilitas umum. Alun-alun juga merupakan fasilitas umum. Ya. Kemudian yang sekarang banyak dikeluhkan masyarakat pengunjung yang membawa kendaraan ke alun-alun dipatok tarif parkir seperti di mal-mal gitu tarifnya. Ya. Nah, hal itu apakah sudah dikaji sebelumnya atau mungkin ini merupakan sebuah kepanikan di Sparpora untuk mencapai target 5 miliar bubat babet tuh yang penting tercapai tanpa mempertimbangkan aspek psikologis masyarakat. Ya, sebetulnya kita tidak panik. Karena 5 miliar itu bukan ujug-ujug dimintakan oleh di atas. Tidak, itu dari kita. Nah, adapun tarif, karena itu sudah tertera, sudah jadi keputusan wakil rakyat, mungkin kan wakilnya rakyat nih. Kalau Perda itu dibuatnya kan oleh pemerintah daerah sama DPRD. Itu sudah tercantum. Dalam Perda itu ada tarif. Ada tarifnya. Termasuk fasilitas umum. Alun-alun sekarang itu kan bukan. Betul. Itu fasilitas umum masyarakat. Nah, sekarang kalau 2.000 lah, wajar lah kan gitu. Ya. Tapi ketika diberlakukan kelebihan jam 1 jam ada progresif ya. Ya. Kenaikan. Nah itu yang karena dalam Perda 12 tahun 2003-nya bicara itu, menyebutkan itu. Contoh nih, motor sama kan dengan yang tahun kemarin 2000 kalau tidak salah. Itu aja kan, bedanya ada progresif. Bedanya itu ada progresif yang sekarang ini. Dan itu mungkin penyesuaian lah. Wajar di kita ini kan sama lah di Bandung juga dulu awalnya seperti ini transisinya. Karena sistem plat. Termasuk ada konsekuensi misalkan ketika diswastanisasikan area parkir dengan pihak ketiga siapa? PT apa? HPP. Ada kehilangan masyarakat. Kan gitu. Ya. Yang tanggung jawab siapa? Ya, kita nanti lihat dalam aturan dan ketentuannya. Makanya itu kan MOU-nya. Jadi gini, yang berhak, kita dari awalnya sebetulnya sudah alot dengan Disub itu. Disub itu punya Perbub dengan Kepbub. Kita juga punya Kepbub. Kalau kita Kepbubnya itu karena sebagai pengguna aset. Tapi di saat kita mau memungut, saya tidak bisa. Kalau disewakan, oleh kita boleh. Jadi sewa sekarang ya, itu bagi hasil. Itu kewenangan sesuai dengan Kepbub atau Perbub Disub. Makanya saya buat surat permohonan bantuan pengelolaan parkir. Karena dia punya kewenangannya di situ. Parkir itu di situ berapa lama itu? Kita 1 tahun. Bahkan ini sebagai cash program 1 tahun. Tapi dalam 3 bulan 6 bulan kita evaluasi. Yang ini teh. Dilelang atau ditunjuk itu? Ya kalau memang kita ini kan
dari disub itu mungkin ada aturan mainnya ya. Nah, itu penunjukan ya, kita juga suka ada penunjukan. Apa nggak dilelang barangkali ada lagi kalau dibuka misalkan Enggak, lelang enggak. nih siapa yang gede-gede Enggak. kayak gitu. Kebetulan tidak muncul ada dua, tidak. Soalnya begini, Kak Anies, ketika ini muncul keluhan dari masyarakat terkait masalah pengenaan tarif Ya, yang sesuai dengan apa mal-mal ya, itu tidak ditunjang oleh fasilitas alun-alun yang lebih sempurna. Kayak tidak. gitu. Nah, sementara setelah revitalisasi serah terima dari pihak Pemprov Jabar ke Subang, kan fasilitas alun-alun masih kurang sempurna di tahap pertama. Nah, dikurangnya area-area yang mungkin buat betah healing-healing kalangan masyarakat menengah ke bawah barangkali. Kemudian kalau malam kan gelap, tidak ditunjukkan oleh sarana-sarana penerangan. Ya. Tapi ini dikenakan tarif parkir pengunjung alun-alun seperti di mall. Gitu. Ya. Apakah mungkin masyarakat ini belum saatnya itu diterapkan begitu? Dan sempurna itu fasilitas alun-alun. Lagian kan alun-alun fasilitas umum, tong dikomersilkan lah. Gitu ceritanya kan. Ya, baik. Jadi sebetulnya ini terbalik misalnya karena parkir, oh ada fasilitas ini, bukan. Justru ada alun-alun, kemudian ada apa namanya, ada taman, tapi kita ini tidak punya fasilitas parkir. Makanya dalam perencanaan dulu itu harus disiapkan. Kalau parkirnya mereka dulu itu di pinggir jalan, membahayakan di pinggir jalan. Kemudian pedagang juga sama di pinggir jalan. Nah makanya di alun-alun itu kalau tidak salah itu 1/4-nya ini ya, yang menjadikan area privasi atau area keekonomian, yaitu parkir dan UMKM. UMKM juga mungkin kan kadang-kadang sigana pasti banyak ini. UMKM berapa sih sebulan disewa masuk ke? Ya itu nanti dilihat di dalam perda tersebut. Ya kalau saya baca dulu kalau tidak ada penaikan kan 1 juta. 1 juta per bulan. Berapa ini? Berapa apa? Justru itu yang adanya kita punya itu 20. 20. Yang daftar dulu 200. Ada teman ke saya kan mencak-mencak. Teman saya tuh. Kakaknya itu kan teman saya. Udah kubat tuh batur teh anu pangheulana lah aya nama gitu kan nya. Da perintah pimpinan itu dahulukan dulu lah yang jualan jalan gitu kan. Kita tuh ngerasakeun lah rakyat mah leutik dagang eta aja. Jadinya coba Kang Dadang. Itu yang jualan itu kan mukanya itu hanya 180 cm. Panjangnya 160. Ideal yang dagang itu ya kalau kita nggak ada yang mau dagangnya nggak daftar begitu banyak, membludak 200. Sebenarnya cukup untuk 20. Kalau membludak begitu berarti ada pengembangan untuk area kuliner ke depan. Ya justru ini saya juga bingungnya begini, apakah alun-alun jadi pasar? Kan itu kan tidak mungkin. Kecuali Pemda Subang nanti membuat alun-alun lagi di mana misalkan. Ya, ini kejadian banyak memang ya. Contoh gini aja lah. Kang Dadang yang namanya Kota Bandung aja, alun-alun kan jadi pusat ekonomi. Iya. Ciri khas alunnya tidak ada. Atau jangan-jangan rumah dinas bupati jadikan tempat biliar nanti, demi PAD atau gimana? Nggak mungkin. Parkir kan sedikit sebetulnya. Saya hitung itu kalau tidak salah, mobil itu paling sekitar 20-30. Kalau saya lihat dari itu. Kapasitas area mobil. Kalau motor dihitung, di dedet-dedetkan lah, ya. Nyampe lah sekitar 80 sampai 100 mah. Gitu kan. Nah. Tapi soal harga itu ketika sudah adanya kegaduhan dari masyarakat akan dikaji lagi. Ya, nanti tergantung nanti apa namanya, kan kita ini tetap aja ngacunya ke Perda. Nah kalau Perdanya ini masyarakat ini itu kan Perda dibuat oleh kepala daerah dengan ini ya, artinya pemerintah daerah dengan DPRD. Ya. Nah saya malam juga kebetulan ada ketua pansus atau komisi 3 Pak Buhari itu. Di senalamun nanya urusan dia cina ke saya mbak sinaya ta gitu. Oh memang betul. Waktu saya rapat dulu juga dia apa yang mewakili. Tapi Pak Buhari pada prinsipnya akan mengkaji, setuju mengkaji nilai tarif. Saya belum bicara ke sana dan tidak ada pembicaraan ke sana karena dia sendiri selaku pansus apa Perda itu kan kalau tidak salah. Kalau bicara Perda tidak harus aku.
Tapi perda itu dibuat untuk kenyamanan, Betul. kan gitu. Masyarakat sangat fleksibel barangkali ketika ada masyarakat yang menyampaikan sebuah aspirasi keberatan. Kalau saklek-saklek, wah ini berarti ada sebuah kepanikan benar-benar ini di Sparpora. Kalau saya, kalau dibilang kepanikan, persoalannya kalau saya tidak mengusulkan, bisa saja itu panik. Tapi karena usulnya dari saya, artinya dari Disparpora. Kalau misalkan Karena apa? Karena ada barang yang mempunyai kapasitas tinggi. Nah itu kan nanti nilai ekonominya, kata Kang Dadang tadi kan alun-alun itu betul sekitar 16 miliar. Dulu sebelum dibangun itu kan mungkin bukan 16 miliar kan, anggapnya seadanya aja itu kan. Tuh, Gerimang itu masuk PAD nggak dari distribusi nah, selama ini? Gerimang ini. Saya ini punya anak buah ini, oleh saya ini dipecut ini, yang namanya kepala UPTD ini. Coba kalau kamu ingin jadi kepala UPTD berhasil, Gerimang harus dapat. Karena bertahun-tahun dikuasai oleh orang-orang yang memanfaatkan aset daerah, yang tidak memberikan kontribusi. Sejak kepala UPTD itu, sekarang udah 2 tahun di sini, dia bisa memasukkan. Tiap bulan itu hampir mendekati, ya tergantung itu ya, itu 1 jutaan lah ya. Per bulan. Karena sumbernya dari latihan. Latihan-latihan apa? Korsel. Nah, ya saya tidak tahu pengutaran berapa ke Korsel, kan mungkin itu mah hanya karena mungkin dia ingin masuk. Karena memang Gerimang belum ditingkatkan kapasitas pemainnya. Bahkan kita sekarang ini kan terbuka. Kalau ada yang mau silahkan, kita terbuka. Bahkan ya kita itu istilahnya mun heureun lengkah itu kudu kasalah mun Gerimang ieu ka didadagangkeun kan gitu. Kan hanya kudu orang-orang otomotif. Ya, IMI lah di sini. IMI lah misalkan. Soal yang sekiranya proporsional yang bonafit itu kan daripada tidak apa namanya tidak termanfaatkan, karena itu Gerimang juga kan lumayan besar itu asetnya. Ada pemasukan dari Gerimang tahun berapa? Tahun 2021 lah. 21. Baru 2 tahun ada pemasukan. 21 kan ke sini lah. Itu pun 1 juta per 1 juta per bulan. Per bulan. Dari mana? Ya dari mereka yang mengelola di sana itu kan tadinya anak-anak itu kan dulu mungkin ya waktu dikelola awal-awal mereka itu suka parkir, suka apa membantu kebersihan. Begitu ini itu kan pun sejak UPTD-nya siapa namanya UPTD? Pak Alit. Dia yang bisa oleh saya di push untuk masuk ke sana ke teman-teman yang itu masuk. Kan kalau Anda memungut tapi tidak memberikan kontribusi ke PAD, nanti masuknya pungli. Kan gitu. Kalau lapangan bintang berapa rata-rata pemasukan per bulan? Nah, lapang bintang itu justru variasi ya. Karena kita dulu Pak Alit ini bukan dulu, artinya beberapa bulan yang lalu Pak Alit bilang katanya anak-anak itu sok setor sekitar 2 jutaan gitu. Padahal kita kalau tahu ya itu karena kita juga kan belum melaksanakan itu. Karena apa ya? Sekarang udah jadi kita nanti kemarin udah ada yang melihat-lihat itu ya dari pihak itu. Nah, kemudian kita itu di sana ada seperti Korsel gitu kan. Kemudian yang tampil-tampil band itu yang pakai karcis kan ada itu. Nah, itu kan hitungannya kalau komersil itu di luar non olahraga itu kan 1 juta kalau tidak salah. Berarti target sehari di Sparpora mendesain untuk memenuhi target PAD dari beberapa sumber, misalnya lapang bintang, terutama lapang bintang ya. Kalau ini sudah di pihak ketiga kan. Lapang bintang ada rencana di pihak ketiga kan. Ya, kalau ada yang mau kemarin itu datang ke kita, kebetulan saya tidak lagi sakit. Bintang. Itu ada katanya Pak Alit itu ya. Nggak tahu bentuknya yayasan, nggak tahu PT ya. Itu dari Jakarta juga. Berapa yang ditawarkan Pak Alit? Pak Alit karena yang kemarin waktu itu Pak Alit yang kepala TD, saya tidak lagi istirahat sakit waktu itu. Wah, kalau ini macam sanggup nih, kata Pak Alit tembak, ini 2 miliar sanggup nggak? Ya. Wah, 2 miliar mah kecil aja bahasannya kan seperti itu. Ya orang luar bisa aja gitu. Makanya saya optimis itu. Ya. 5 miliar 2020 optimis. Nah, sekarang kita itu kan ditopangnya itu dengan Pondok Bali. Nah, Pondok Bali aja sekarang mau di apa namanya? Mau diperpanjang lagi silakan. Dan dia itu kan sudah 2 tahun. Kan sewa itu 5 tahun. 5 tahun ya. Berapa per tahun Pondok Bali? Terakhir aja yang 310 yang terakhir. Kalau misalkan nah, itu 4 tahun itu dulu kosong, nggak ada yang berani.
Saya berani ngambil risiko. Jadi mau ditaikan lagi Pondok Bali juga di kontrak di 2024. Ya kalau dia mau ya silakan. Berapa? Untuk Ya, 2024 setelah Ya kita nanti kan kebetulan lihat ada apa. Jadi gini, kita ini harus setiap barang yang disewakan Ya. harus berpegang kepada nilai appraisal. Nilai appraisal itu adalah patokan kita, bukan untuk mereka. atau melalui feasibility study sebelumnya. Ya itu mah hanya penunjang aja. Lu penting mah appraisal. Appraisal misalkan kata appraisal teh X rupiah. Kita bisa saja ya menyewakannya X aksen rupiah X aksen rupiah. Itu. Jadi yang penting tidak boleh di bawah. Kamu di bawah ada masalah nantinya. Harus di atas. Mau 2 kali lipat, mau 5 kali lipat, mau 10 kali lipat sepanjang orang yang nyewanya mau, ya nggak apa-apa. Karena kita bisa menyewakan itu siapa yang paling tinggi. Jadi kita khawatir, tapi mudah-mudahan Ya. realisasi. Khawatirnya kalau tidak mencapai target 2024 5 miliar. Ya. Kira-kira sanksi apa ini kepada Ya. Kadis? Dalam perdanya kan tidak ada sanksi, oh ini pidana atau sanksi ini, enggak. Ya. Karena kan artinya kita juga kan ada ruang perubahan. Ya. Ruang perubahan itu kita bisa mengoreksi. Ini kita nih ruang perubahan itu misalkan di bulan 8 ini, oh kita baru masuk misalkan 2 miliar. Kita koreksi cepat. Ya, dengan Dewa itu ya. Wah Pak, ini sampai bulan 8 saya ini kayaknya setelah dihitung lagi 4 bulan diperkirakan ini masuk berapa? 1 miliar misalkan. Sekarang baru 2 miliar. Ya saya paling nanti target minta diinikan disesuaikan jadi 3 miliar. Itu supaya balance. Gitu. Sebab kalau tidak dibalance-kan nanti itu kan jadi apa namanya? Piutang PAD. Kalau piutang PAD kan sulit gitu kenapa kan. pengelolaan ini di pihak ketiga kan kenapa tidak ke BUMD ini? Nah, ini cerita bagus. Ini nih bagus jadi. Jadi ceritanya saya ini sudah apa namanya ingin melaksanakan perintah pimpinan loh. Ya. Memberdayakan. Memberdayakan. Nah, ini ada dari itu kan BP apa namanya BUMD. Ya. Jadi yang namanya struktur di pemerintah daerah yang ngurus menghasilkan duit salah satunya kan BUMD. Ya. Gitu kan? Betul. Dia bersurat kepada pimpinan, dapat disposisi, gitu kan, pertimbangkan. Saya proses bahkan ikut rapat-rapat nih pembahasan dengan stakeholder ya istilahnya udah dimulai nih, Bapenda, BKAD, ya bagian hukum, kerjasama, aset, ya termasuk saya sendiri, gitu kan. Nah, BUMD dalam hal ini PT Subang Sejahtera. PT Subang Sejahtera loh, yang core bisnisnya multi, itu kan ada memang wisata. Nah, begitu puncaknya tanggal 31 Oktober, siap-siap katanya. Nah, saya menunggu ini waktu sudah emang mau diresmikan. Saya pengorganisasian alun-alun ini gimana ini, gitu kan? Saya juga ingin istilahnya ringan lah, sila ipis. Gitu ceritanya. Ini gimana? Lalu teman saya kabak kerjasama, Pak, itu gimana katanya PTSS? Coba laku Bapak disurati, saya surati supaya dia cepat menyampaikan permohonan, saya surati. Judulnya itu istilahnya apa namanya usulan, permohonan, apa namanya penawaran gitu kan kepada BUMD. Dia menjawabnya, ya keberatan. Kan jadi bingung, ini waktunya sudah mepet, dia bingung keberatan saya. Ini saya harus bagaimana? Keberatannya masalah. Nah, justru gini katanya. Dalam surat nih, saya baca. Dia keberatan dengan konsep istilahnya sewa. Nah, ini aneh kan, sewa dia keberatan. Mungkin melihatnya dia sewa 5 tahun. Kalau 5 tahun kan memang sekian M, gitu kan. M-an lah. Ya. Waktu itu saya dengan target belum saya usulkan naik. Ya, jadi artinya tercapai lah gitu kan. Tapi dia mengajukan keberatan. SS ini. Yang didudukkan berapa per tahun SS? Waktu itu kita konsepnya kan 5 tahun. Dia sudah tahu mungkin kalau 5 tahun sekian miliar. Saya jawab. Ini apa namanya dengan surat. Istilahnya penjelasan dan pelurusan kepada BUMD, kepada direktur. Tapi keberatan itu tidak dengan dia memberikan alternatif lain. Jadi sampai sekarang dia tuh hanya keberatan aja. Disebut memutuskan kesanggup bendera bodas tidak atau gimana ya keberatan. Pada saat itu Bupati
Jadi hemat. Ya, harus itu BUMD. Wanti-wanti segala Betul. potensi piduiteun. Ah, BUMD, betul. BUMD kan gitu. Ah, Sementara di persoalan pengelolaan barang daerah yang dikelola di Parpora, kunaon BSS mungkinnya ya, lemot lah gitu ya. lemot nih. Nggak Saya tahu waktu gitu itu kan. dia bilang selalu aturannya dari mana. Saya kan tidak tinggal dia. Saya studi banding ke BUMD provinsi. Ya, itu yang asetnya besar di Jaswita itu BUMD bidang kepariwisataan loh. Ya. Itu triliunan. Pak, kalau penugasan itu urusannya khusus. Contohnya gini. Jawa Barat waktu Pak Ridwan Kamil dia melihat potensi ekonomi kreatif. Jadi tidak ada SKPD yang khusus menangani ekonomi kreatif. Makalah ditugaskanlah Jaswita itu. Dikasih modal segala rupa macam itu untuk kemudian tempatnya di mana? Ya cari tempat. Kemudian ada milik kalau di kita di KUPP ya. Ada tempat yang di KUPP. Bahkan dia juga di samping penugasan itu karena khusus. Umum pun boleh. Seperti swasta yang lain. Nah, saya waktu itu mengajak silakanlah ke umum dulu. Atuh sambil kita nanti dalam setahun itu sesuai saran dia juga dari ASDA 2. Udah aja saya Pak Kadi saya karena cina BUMD lamun teh mak itu sina daek teh setahun. Lah siga nama teh daek da teh mere jawaban wae. Nah, akhirnya apa? Karena kalau bagaimanapun juga dia inginnya selalu bilang 1 atau sampai 5% kali nilai appraisal. Nggak mungkin. Atau kalau gitu mah blunder kata saya. Yang balunya ya pemerintah daerah dalam ini bupati. Masa kalau ditaksir misalkan 300 juta kali 5% berapa Kang Dadang? Berarti 15 juta. Sedangkan kita 1 miliar sudah masuk. PAD itu. Jadi nggak mungkin. Mau tarik-tarik tuh atau pan urang teh sasa. Nah, gitu, padahal kalau khusus itu 50%. Maksud saya kalau dia banyak uang tadinya, umum aja, kedudukannya sama dengan BUMN, dengan swasta, dengan perorangan. Sok weh, dia cuma penunjukan. Saya ini penunjukan karena saya melaksanakan perintah. Tunjuk aja dah, nggak apa-apa. Nanti siapapun misalkan kalaupun nanti dia siap, ya pada akhirnya kan mati tengah. Nah, saya waktu itu akhirnya sudah laporan ke Pak Bupati Maruhima. Pak, ini saya perlu laporkan walaupun baru sekarang. Dan sekarang situasinya mungkin sudah diresmikan ini. Saya itu menunggu-nunggu Pak. Jadi sampai sekarang saya tetap melaksanakan perintah Bapak. Kemudian surat dari BUMD pun hanya menyatakan keberatan Pak. Ya kalau bendera merah putih mah leuheung kata saya. Gitu. Nah terakhir saya dijembatani oleh komisaris yang baru. Tapi sekarang belum ada jawaban Ibu Nene nih. Belum ada jawaban. Kalau target alun-alun sebenarnya berapa sih 1 tahun? Yang apa? Hitungan perencanaan pengelolaan alun-alun, parkir kuliner dan sebagainya. Nah justru itu. Berapa? Saya kemarin itu dengan target 5 miliar itu alun-alun itu cukup 1 miliar. 1 miliar sama per dengan tahun. Sama dengan Cihilet, dengan sewa-sewa 1 miliar itu meliputi parkir. Ya pergi sama food court. Ya udah aja itu. Kalau itu ya. Nanti makanya saya nanti ini juga hitung saya ingin melihat hitung apa ya kajian yang gratis ini yang dilakukan secara langsung kan oleh swasta. Oh ternyata 60% 40% itu besar nih pendapatannya nih. Kita lihat aja dalam kurun waktu 3 bulan. Nanti sebulan dia setor berapa? Ke 1, kedua, ketiga. Nah, kemudian kita tawarkan nanti di akhirnya itu oh ini ternyata besar juga, ya nggak apa-apa, lanjut aja itu pola profit sharingnya itu. Kalau misalkan ada pihak ketiga yang menyamai proposal pengelolaan Cihilet, ya kira-kira ada celah nggak untuk diswastanisasikan pada Cihilet? Mengapa tidak? Mengapa tidak? Ya mengapa tidak? Artinya gini, selama kita nanti kajiannya itu menguntungkan buat pendapatan daerah, ya, mengapa tidak? Sekarang. Jadi yang menentukan tarif itu bukan PTHPP, bukan tarif parkir itu. Bukan. Dari Perda kan dari sekarang. Perda. Dia itu sampai berani menerima dari Perda. Karena kalau dia HPP itu, apalagi kalau dia disewa, dia bisa menentukan sendiri sebetulnya. Sekali lagi Pak Kadis, kalau misalkan ada aspirasi terus gitu kan menyampaikan ke baik eksekutif, terutama di legislatif, untuk menurunkan tarif parkir, kira-kira ada kajian atau dievaluasi kembali nggak? Ya itu nanti kita forumnya forum evaluasi ya. Makanya saya dengan Pak Asep di sub itu, Pak Asep terapkan itu MOU-nya
jangan terlalu lama. Kalaupun lama kita ya mungkin setahun lah. Ya, Kata. ya. Itu memang setahun kalau MOU-nya ya, Mas ya. Tapi evaluasinya katanya kita bisa 3 bulan 6 bulan. Nah, kita lihat nanti hasilnya. Apa sesuai 3 bulan 6 bulan. Terus gini Pak Kadis, Ya. kalau misalkan target 5 miliar PAD dari pengelolaan barang daerah yang dikelola oleh Disparpora melebihi target, kira-kira minta reward nggak ke Bupati? Ya itu mah kalau saya itu kan sebagai ASN ya. Memang yang berhak menilai kan pimpinan tentunya. Itu. Ya kalau artinya di atas 5 miliar kan sesuatu sesuatu yang baik lah, artinya bagus. Kenaikannya gitu kan. 500% ya, dari 2023. Betul. Itu ya kita kan artinya hal itu mungkin bukan ranah kami untuk menjawab sebetulnya. Artinya pimpinan sendiri artinya ini sudah merupakan sebuah bentuk memperlihatkan sebuah prestasi seorang kepala dinas dan sebagai motivator kepada para kepala OPD lainnya. Kadisparpora juga lamun taman target ke 500% kenaikan sanggup, kenapa yang lain tidak? Udah gitu kan? Ya, saya kan udah coba di Pondok Bali. Tapi kalau misalkan gagal terus target dibully mual. Apanya? Dibully mual Kadis nanti. Ya kalau memang kenyataannya seperti itu, kita mah sudah konsekuensi kan. Nah, yang namanya asasi moral mungkin ya. Tapi ya, kalau dibully mual udah biasa. Kalau yang namanya kita sistem target-target kan artinya bukan Disparpora saja yang tercapai dan tidak tercapai. Kita lihat aja yang sekarang. Justru saya ini mengusulkan naik 5 miliar itu karena tadi jadi ada aset yang ditingkatkan nilainya. Jadi itu, tapi itu pun kalau tadi kan kata Kang Dadang, wah kalau tidak gitu, makanya kebersihan ini sangat ditentukan oleh opat aksi. Tapi opat aksi ini selama stakeholder yang lain, saya itu justru ingin mengajak dan merangkul saudara yang terkait nanti. Bantulah kami, gitu kan. Soalnya ini luar biasa, Kadis. Ketika OPD lain diminta naik PAD, ini ngeluh, rendah. Tapi Kadisparpora ini bukannya ingin turun lah gitu ya. Tapi dia 500% siap target 2024 PAD dari ini. Kan gitu. Tapi OPD lain kan enggak. Naik sedikit juga ciut. Kan gitu. Luar biasa. Mudah-mudahan lah apa yang ditargetkan Kepala Dinas Parpora dalam hal menaikkan PAD dari sektor pengelolaan barang daerah. 500% kenaikan di 2003 ke 2004 senilai 5 miliar dari 1 miliar sekian, semuanya lancar-lancar saja dan perlu adanya dukungan semua stakeholder. Betul. Gitu. Terima kasih nih Pak. Oke, Pak Dadang atas bincang-bincangnya. Mudah-mudahan semuanya lancar dan semua sehat-sehat selalu ya. Amin. Demikian pemirsa Metro Buana dimanapun Anda berada. Sekilas barusan kita bincang-bincang dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Pemuda dan Olahraga Batu Subang, Tatang Supriyatna alias Kang Tatang Pece. Kita kembali di segmen yang lain bersama podcast Hong Sia. Hong Sia. Siap, Don. Oke, sama-sama.